Gue Dwi. Gojan. Gua Flo. Gue Kaira. Dan kalian lagi dengerin Awkward Show. Baik, kembali lagi bersama kita di Awkward Show bersama gua Dwi Pertama Mulyawan alias @datsekolah19 di Instagram dan juga Twitter. Bersama gua di sini ada abang siapa? Ada Abang Muhammad Rizky Fauzan @muhrizfaudi seluruh sosial media kecuali LinkedIn. Ya. Udah, itu Dan aja. di sini pastinya kita kedatangan host magang. Oh ya, betul. Host magang. Betul. Host magang Langsung kita. aja dikenalin lah ya. Iya, iya. Apa tuh? Oh iya. Host kontrak dulu. Iya. Biasanya soalnya kan host kontrak, host magang. Ada tier nih. Ada tier listnya. Terima kasih ya. Paling bawah buat tamu. Oh enggak. Enggak. Buat tamu paling atas dari segalanya emang. Enggak, paling bawah. Setuju kan? Setuju kan? Mantap. Tolong yang itu di gitu ya. Tolong. Boleh silakan host kontrak kita memperkenalkan diri. Cakep. Kenalin gue Kaira. Cakep. Oh enggak. Kira pengen foto. Oh enggak. Sebagai host kontrak ya di sini gue Kaira. Mungkin kalau di IG Kak Kaira A, Twitternya gak usah. Gak apa. Twitternya @gak usah. Apa? Ya? Oh bukan. Ternyata beneran ada lagi. Dan seperti ikan gabus. Apa tuh? Apa tuh? Tetap bersahabat, pinjam dulu 100. Cakep. Nah, tadi kan udah host kontrak nih. Betul. Sekarang host magang. Di sebelah saya ada Flo @inriflo di IG. Udah itu aja sih. itu aja ya. Ya, Sama-sama. Oke, nah seperti biasa kalau kita mau mulai nih, tadi alangkah baiknya alangkah- kita mulai dengan doa. Enggak. Kepercayaan kita makasih dulu sama orang yang tadi namanya harus disensor atau kita Oh iya. nggak perlu ya, nggak usah lah ya. Udah lah, aku perlu disensor lah. Gue bersyukur ada yang lebih bawah daripada gue. Sorry. Ups. Kita kali ini masuk ke sesi yang belum pernah kita lakuin sebelumnya. Betul. Jadi Apa chef hari ini, chef? Betul. Teng, Kayak teng, teng, biasanya kan teng. bakso tahu. bakwan jagung. Hari ini kita masak saudaranya. Saudaranya. Mendoan. Oh iya, mendoan alias main-main doang. Dan di sini ada rules yang akan disebut off screen karena gue malas ngomong. Terima kasih untuk editor. Ya, terima kasih editor. Nambahin kerjaan editor doang kita ya. Kalau lu nulis sama-sama di sini gua bodo amat ya, nggak penting ya. Kalau kita sama-sama di sini. Lempar sama-samanya. Nah, karena udah disebut rulesnya, sekarang kita bakal ngambil secret rules dari kotak amal di depan kita ini. Iya. Ya, silakan dari yang paling kiri dulu. Perlu SMR enggak? Waduh. Nggak boleh lihat. Iya, ada yang secret rule-nya 2000. Oke, ini kalau udah gue Iya. Tiba-tiba diangkat keluarnya sosis. Dari mana itu? agak out of agak menjebalkan ya rulesnya ya. Biasanya tuh guys, kalau misalnya kita pengen ngambil sesuatu, terutama dari kotak amal. Loh. Bukan. Wih, udah dapat. Gampang banget tuh, first try langsung dapet ya. Yoi. Nggak ada potong-potongannya di sini ya. Oh. Hai. Olah. Tet. Ini nanti mulainya barengan. Iya. Sama-sama. Oke. Eh? Eh. Kenapa tuh? Enggak apa-apa. Kamu suka lagi deh. Jangan. Lah. Oke, karena kotak amal sudah diambil, kotak amal boleh kita pinggirkan. Boleh. Set, off screen. Kayak bapak-bapak pas Jumatan ya. Ah. Digeser doang, kagak dimasukin. Biasanya kan gitu kan? Geser doang. Orang-orang tuh lagi khusyuk gitu kan. Oh. Ngeliat, geser aja. Maaf, gak pernah Lanjut, Jumatan ya. lagi. Gak tahu. Oh iya.
Kalau pernah agak bahaya. Keren. Sebetulnya nggak apa-apa. Keren sih. Sebetulnya nggak apa-apa. Perempuan Nggak, boleh Jumatan. Enggak, gue ngebayangin bapak-bapak yang tadi lu bilang Oh, kalau iya. ngasih kotak amal ke dia. Oke. Nah, tadi kita udah punya secret mission masing-masing. Sekarang sebagai maestro bridger, silakan bridging, Mbak. Sebetulnya dari kemarin tuh saya pusing. Kenapa tuh? Saya bingung karena saya kepalanya tuh cenut-cenut tiap ada kamu. Jadi smash. Iya, jadi smash. Smash. Enggak, gua tuh karena kan gua adalah anak kuliah ya. Ini pada masih kuliah semua enggak? Atau enggak? Gua Anggap aja kita sepantaran ya. Oh ya. biar Gitu ya. biar Biar ini ya. marginnya biar agak masuk akal dikit lah ya. Ya. Mhm. Nah, kalau di kuliah ini gua nggak ada pelajaran yang gue suka. Cuma pas gua SMP kan. SMA dulu baru. SMA dulu itu gua ada satu pelajaran yang masih ada gak sih sebetulnya di SMA? Masih kayaknya. Apa tuh? Bahasa Inggris. Masih. Itu masih. Masih kan? Masih dong. Masih ya? Mungkin enggak dong. Oh iya. Wajib gak sih? Jadi Cuma- bahasa Inggris gitu loh. Gue sangat suka. Gak tahu kenapa gitu bahasa Inggris karena mungkin karena salah satunya nilai saya bagus gitu ya. Ini agak sombong dikit gitu ya. Flexing dikit boleh lah ya. Senggol dong bos. Flexing dikit, maaf, nggak maaf. ngaruh. Senggol beneran kesenggol nih, Bos. Beneran kesenggol bos. Gitu. Kan. Kalau kalian pelajaran bahasa Inggris nilai berapa? Bagus ya? Pak, apalagi dulu kan kalau nggak salah SMA tuh jadi nilai ujian gak sih UN gitu. Yap. salah sih, Iya, benar. SMP. Dari SMP kan sama. Kalau zaman Ya. dulu pas Benar, gue SMP bahasa Inggris tuh kayak apa sih namanya katrol ya? Bahasanya kalau zamannya itu. Apa sih Kak? Katrol buat apa tuh? buat Ngangkat naikin ngangkat nilai nilai. jelek. Oh, ngangkat nilai. Ya. katrol Iya, kan? iya benar. Bisa. Gue bahasinnya tuh bahasa Inggris tuh sebagai katrol nilai gue. Jadi gue emang anggap itu kayak paling gampang lah gitu. Bahasa Inggris. Sombong ya deh. Gue gak bilang bagus apa enggak. Oh. Gue cuma bilang paling gampang. Oke. Dan gue memang terbiasa menggampangkan suatu hal. Jadi ya gampang lah intinya gue gak bilang nilai gitu. Gitu. Kalau gue sih nggak mau sombong juga ya. Tapi Ini kayaknya ajang kesombongan ya. Tapi UN gue emang paling bagus bahasa Inggris. Waduh. Bagus. Keren. UN-nya gimana Mbak? Lulus gak? Lulus. Amin ya, lulus ya. Alhamdulillah. Kebetulan ini gak ada yang sombong tadi ya, jadi gue enggak. yang sombong. Oh ya. Apa nih lomba? Kalau lomba bahasa Inggris. Kebetulan dulu nggak tahu ya, dulu sebenarnya kalau gue inget-inget lagi, ternyata gue jago juga bahasa Inggris ya. Kebetulan gue dulu sempat lomba pidato gitu, pidato bahasa Inggris, dan gue dapet juara 2. Oh. Itu tapi beberapa tahun yang lalu, sekarang nggak tahu lagi dia bisa lagi atau enggak ya. Nih kan yang lain gak ada yang sombong, jadi gue aja yang sombong. Iya, oke. Ya, Tapi begitu. kalau lu mau nyombongin itu, gue juga pernah ikut lomba-lombaan Inggris gitu. Gue lomba newscaster. Oh, baca berita. News Lomba anchor. News anchor, ya News news anchor. anchor. Gua lomba baca berita dan gua menang juara 2 juga. Kayaknya Semua emang- juara 2 semua sih. Iya runner up. Gak niat kalian ya? Maaf, juara 2. Siap salah. Gimana sih? Siap salah. Kan merendah. Iya sih. Humble dulu gitu. Iya, tapi Iya. meroketnya kapan ya? Itu biasa di pasar, jajanan pasar. Kroket. Oh, kroket. Maaf. Gitu Maaf. ya. Salah. Udah nge-fly nih gua enggak perhatiin. Salah dikit gak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa lah. Ya. Nah, Anda kan tadi udah ngomongin soal bahasa Inggris sebagai pelajaran. Betul. Karena kan kita notabene-nya kayaknya kita bukannya suka sih, tapi easy lah. Iya. Gampang lah. Gampang lah ya. Nah, gue pengen nanya ke hal yang sebenarnya related ke topik hari ini. Apa tuh? Seberapa sering sih lu ngeintegrasikan anjay? Bahasanya keren banget. Mengintegrasikan yaudah. Bahasa Inggris. Ya udah berkesinambung enggak juga ya enggak masuk. Ya udah. Mencocokologi. Ya masukin lah ya. Iya, iya. Asimilasi. Asimilasi. Aduh, ya asimilasi. Seberapa sering Anda mengasimilasikan bahasa Inggris dengan kehidupan sehari-hari kalian? Nah, mungkin Nih kenapa nih pada abis makan nasi goreng semua apa? Sama semua responnya sih. Beda-beda gitu dong. Wow, gitu kayak amazing. Wow, keren. Wow. Sorry nih, gue mau ngomong ke kalian. Kalau ngomong jangan ditahan-tahan. Iya. Oh ya? Dari tadi kayaknya ada kata-kata yang nggak keluar tuh. Apa ya? Anyway. Itu dihindari.
menghindari. Iya. Kita belum kasih grounding rule loh ini BTW. Oh belum ya tadi? Gak apa-apa. Tapi intinya ya udah. Untuk episode hari ini karena kita ngomonginnya soal mengintegrasikan bahasa Inggris sehari-hari. Mulai dari tadi apa dari tadi. Dari tadi ya, dari kemarin. tadi kita nggak boleh ngomong bahasa Inggris. Kita tidak akan bicara bahasa Inggris. Oh my god. Oke. Oh my god, oh my god. Oke, karena kita udah menyediakan rule, kita udah gini, kan tadi udah pada ngasih pendapat. Gue udah nanya nih, belum ada yang jawab. Yang jawab dong, yang lain dong. Ini mau jawab aja mikir dulu ya. Gak usah mikir. Ini tiba-tiba tuh ada tekanan gitu. Iya. Iya. Anda apa? Orang atau pipa? Ada tekanan. Ya tergantung kondisi dan situasi. Kan kita ngomonginnya materi bahasa Inggris ya, bukan IPA ya. Mohon maaf nih, bukan fisik. Biasanya itu udah kayak kecampur dengan natural gitu. Ini bahasa Indonesia semua kan ya. Natural kan ya. Udah ya. Jadi mikir ngomong doang nih. Gak usah dipikirin. Karena dikarenakan sekarang nih udah banyak banget apalagi anak-anak Jaksel gitu, kalau misalnya lu nongkrong di daerah Jaksel segala macem gitu kan ya. Gak nongkrong sih gua. Bukan anak nongkrong. Selalu nyampur gitu secara apa namanya? Secara Bahasa. spontan Betul. gitu. Uhuy. Ketahuan nanti angkatannya. Letoy. Uhuy. Gitu. Tapi jadi karena gini loh, kadang-kadang bahasa Indonesia itu terlalu belibet, apa sih ngomongnya belibet tuh? Terlalu panjang gitu. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris kan lu bisa bikin hal itu jadi simple gitu. Oke. Kadang-kadang misalnya beberapa kata itu jadi lebih shorter dan Lebih bahasa pendek. Indonesia gitu. Ya. Kalau menurut gue gini sih. Kalau untuk gue sendiri ya, Ya, kenapa lu- gue sering mengintegralkan dan mengasimilasikan bahasa Inggris ke dalam bahasa sehari-hari yang saya gunakan gitu. Karena gue lebih nyaman menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Karena kalau misalnya kita ngomongin tentang bahasa Indonesia, kebanyakan orang tuh kalau ngomong kadang-kadang mereka pakai bahasa yang formal gitu kan. Dan gue sendiri ya emang karena kan lu aja bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan sebetulnya gitu. Ada yang mengkonfirmasi di belakang layar. Ada yang mengkonfirmasi, mengiyakan gitu. Tapi itu adalah merupakan bahasa sehari-hari kita sekarang gitu. Tapi gue lebih baru pengen ngomong bahasa Inggris tuh kan. Ngomong aja. Ngomong aja. Ditahan, Pak. Jangan ditahan. Gue lebih baik. Tapi gue lebih prefer menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Oke. Begitu. Lebih nyaman. Lu mau ngomong nggak? Ya, kalau gue sih mungkin karena apa kebiasaan kita nonton juga kan, kadang suka nonton, Nonton apa nih? terus nonton film, nonton apa gitu Ya kan nonton kita kan nggak tahu nonton apa gitu. ya nonton YouTube, pokoknya Ah. nonton konten-konten gitu di sosmed atau segala macem. Itu kan kadang ada yang masuk kan apa bahasa Inggris juga kan, misalnya konten-konten bahasa Inggris gitu. Nah itu ya kadang kebawa aja gitu loh ke sehari-hari juga gitu, tiba-tiba ngomong bahasa Inggris kecampur lah. Paling gitu-gitu sih kalau gue. Itu kalau misalnya kita nonton apalagi di Netflix gitu kan ya. Ya. Lu ada subtitle nih. Lebih gampang pakai subtitle bahasa Inggris bukan? Betul. Lebih cepet. Jujur. Kalau misalnya lu pakai bahasa Indonesia, ini bukan gua Merendahkan. merendahkan bahasa Indonesia, cuman lebih cepet kita baca bahasa Inggris karena lebih pendek-pendek kata-katanya. Sama nggak lebih nyambung gitu, nggak Nah, tahu lebih kenapa. nyambung, bener. Mau kontennya dia bukan bahasa Inggris, walaupun kontennya bukan bahasa Inggris, kayak misalnya nonton drama Korea gitu. Iya. Oke. Subtitlenya tuh bahasa Inggris, terus yang dipilih bukan Indonesia, nggak tahu kenapa. Karena bahasa Indonesia kadang-kadang translatannya itu nggak pas. Kurang pas. Buat kalian. Ya. Tapi emang bener-bener. secara general juga memang kayaknya bahasa Inggris itu bahasa yang lebih menurut gua lebih kayak disetujui secara universal gak sih? Kayak bahasa Indonesia tuh universal kan. kayak gue inget banget nih kalau kita ngomongin subtitle ya. Iya. Kalau kita ngomongin subtitle kalau kita ngomongin Jangan. Diulang-ulang. Kalau kita ngomongin alih bahasa, apaan sih? Alih bahasa. Ya, kalau kita ngomongin kerjanya lebah ganteng, itu tuh banyak Tahu banget lagi. sama Pena Katsuki. Si nasi cumi Pak Hitam nasi cumi hitam Pak Kris, sorry. Ya itu. Oh iya lagi. Kalau kita Oh iya, nasi Iya. cumi hitam Madura Pak Kan Kris. ada tuh meme kan, siapa kamu? Nasi cumi hitam Pak Kris. Maksudnya apa sih?
lagi fokus-fokus, lagi fokus-fokus gitu kan. Tapi cocok. Iya, Kan lagi yang Captain sering Amerika gitu Black kan. Panther lagi. Iya, enak-enak Kelihatannya gitu. sering nonton film ilegal ya. Nah, kalau kita ngomongin kerjanya dia, itu tuh kan kita kalau pakai bahasa Indonesia aja kita cenderung agak bingung menggunakan bahasa apa yang sesuai buat orang Indonesia. Bahasa baku kah? Tadi kita balik ke omongannya Dwi. Gua, lu itu jadi norma di Jakarta atau aku kamu dan segala macam itu mungkin sesuatu yang kayak kita sendiri sebagai orang Indonesia gua rasa ya belum punya kesepakatan bersama. Sedangkan kalau bahasa Inggris tuh kayaknya you gitu, me. I'm enggak. Berarti lu noodle. You Mimi. Mimi kan. Gitu. Kalau soal alih bahasa sih gua ngomonginnya gitu. Nah, cuman tadi kan gua ngomongin soal alih bahasa dan kita udah ngomongin kayak apa sih? Ya udahlah tadi sehari-hari mungkin kenapa kalian lebih cenderung memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia dan segala macam. Cuman kalau dari lingkungan sekitar kalian nih, terutama kita sebagai orang yang lagi rekaman di Jakarta Pusat, kita rekaman di Ben Hill bukan di itu. Dan nah itu gue pengen nanya ke kalian, seberapa sering kalian melihat orang berbicara dengan campur-campur bahasa, terutama bahasa Inggris? Ada yang mau ngasih masukan nggak? Itu aja nama tempatnya tadi berasa kayak bahasa Inggris kan. Yang mana? Ada Bendungan Hilir. Ben Jadi Hill. Ben Hill. Ben Hill. Oh, Iya kan? Ben Hill jadinya Bendungan Hill ya. Bendungan Hilir. Bendungan Hilir guys. Itu kalau di TJ itu kalau soal pemerintah Bendungan Ben Hilir. Hill. Bendungan Hilir. Kita akan membuat Apa? Waktu itu lu bilang apa? Apa tuh? Hah? Aduh, nggak jadi deh. Kamu ngomong apa? Dor. ngomong apa? yang itu Mademoiselle apa? Mademoiselle. Oh, Mademoiselle. Oh bukan Connoisseur. konsuer. Aduh, nggak tahu. Nggak tahu. Nah iya dah. Nggak ada yang mau ngomong nih, nggak ada yang mau ngomong nih. Seberapa sering lah. Sekitar lu? Sekitar, ya lu aja ngomong kan bahasa Inggris campur-campur kan kadang kan? Iya sih. Ya. Sekitar gua kan. Ya enggak Yang maksudnya dengar ini aja. kan emang orang-orang yang sering menggunakan campur-campur bahasa gitu. Atau observasi lu aja deh in general, mungkin nggak harus sekitar teman lu, tapi lu kayak mantau, let's say percakapan orang yang lu tonton, misalnya pidato atau misalnya jangan YouTuber deh, ya pokoknya orang yang lu lihat secara langsung. Menurut lu seberapa sering dan pengaruhnya ke lu sendiri, lu ngerasa itu mempengaruhi lu atau lu emang tadi genuinely percaya kalau misalnya itu karena ini aja? Sering sih. Sering. Orang sekitar ya. Gitu ya. Kalau misalnya lagi ngobrol, misalnya lagi di kafe atau segala macam itu pasti ada aja terselip bahasa Inggris gitu. Dan itu sih sebenarnya nggak terlalu mempengaruhi gue juga ya. Kalau gue pribadi ya. Gitu. Oke. Kalau untuk gue sendiri, teman-teman gue itu adalah Gen Z, ya kan? Yang biasanya kalau misalnya mati lampu tuh. Genset. Bukan. Genset. Oh, bukan. Jugu. Ya kan? Aku butuh peluru. Udah lagi. Salah. Udah Mohon maaf. lagi. I need bullet Tapi kayak orang-orang dari generasi Z itu biasanya emang mereka lahir aja udah langsung ke internet kan, dan di internet itu Lahir udah ngomong bahasa Inggris. enggak. Mereka lahirnya di download maksudnya. Di-download Diunduh. Iya. Ada virusnya makanya ya. Hamilnya diunggah ya artinya ya. Aduh, enggak maksudnya tuh karena mereka terlahir sudah kenal internet dan internet notabene-nya adalah kebanyakan bahasa Inggris karena memang bahasa internasional yang kita sepakati untuk saat ini kan bahasa Inggris. Gitu kan. Per kita rekaman sekarang. Ya, Nggak tahu nanti. Nggak tahu besok. karena jangan salah, orang-orang nanti katanya berubah jadi bahasa Cina kan. Bahasa mana kan bahasa kedua? Mandarin. Oh, bahasa kedua internasional Iya, kan? Bahasa kedua internasional. Dua benar-benar. Mandarin. Zhang woi. Wahai Xuan, Bing Hao, Siling. ni hao. Hao. Hausiang. Iya, nggak usah nyanyi. Saya taunya cuma dari itu doang, John Cena. Gue taunya nih I wo I nih. Ya, Aduh, jadi pengen es krim. Panas-panas. Nyam. Lanjut. Bukan ya. Oh, bukan. Jadi gitu. Jadi karena ya orang-orang notabene-nya sudah lahir dan tumbuh besar melalui dunia maya,
Jadinya mereka sering menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi nggak aneh gitu loh, kayak meme yang mereka lelucon dan jenaka yang mereka gunakan tuh ya yang memang apa namanya berasa dari Inggris gitu, berasa dari Amerika dan sebagainya. Iya, meme gitu ya. Tapi setuju sih jujur, soalnya kan gue punya sepupu. Dia suka emang dikasih tontonan apa sih kayak lagu-lagu dari YouTube gitu, Cocomelon gitu-gitu. Iya, Cocomelon, Kan lagunya Baby benar-benar, Shark. benar. Iya, Jadi iya. itu lagunya bahasa Inggris, terus Wheels on the Bus gitu misalkan lagunya itu berbahasa Inggris semua kan lagu-lagunya. Dan Jadi iya, mau dan internet. dan jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris. Iya. Mami, daddy. Tapi ada bagus ada enggaknya sih sebenarnya, jadi kayak dia udah dari kecil tuh juga udah terbiasa buat dengar bahasa Inggris gitu loh, seenggaknya nggak awam-awam banget kan, ini juga bahasa universal kan. Gitu. Dia ngomong bass. Anda mikir banget jangan yang lain mas. Maaf nih. Apa nih? Aduh. Enggak. Jangan. Itu karena kenapa saya itu di internet jadi meme-nya meme bass gitu. Nah, kalian ada yang mau nanya nih soal bahasa Inggris nih? Ini gue penasaran sih kalau Oke, lu misalnya yang nanya deh. tadi adek lu ya? Apa siapa sih? Sepupu. Kata sepupu. Sepupu, Anda kan kenal bahasa Inggris melalui video-video di YouTube gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk Anda sendiri mengenal bahasa Inggris ini dari mana? Sebenarnya kurang lebih sama dari film sih sebenarnya. Oke, spesifiknya dari film. Ya, dari gitu. film. Kira-kira apa juga suka film gitu loh. kira-kira Jadi kebawa. mulai udah fasihnya itu umur berapa atau mungkin di kapan ya? Fasihnya tuh kapan ya? Nggak tahu sih. Mungkin kalau kayaknya SD juga udah mulai, ini kan biasa diajarin kan kayak ada pelajarannya, udah ada pelajarannya gitu. Iya, iya, Kalau iya. SD. Mungkin sejak itu terus tahap sampai sekarang Oke. gitu. Karena kalau gue jujur sendiri gue sama kayak sepupu Anda. Gue dari video YouTube dan gue udah fasih sebelum masuk SD bahkan, karena pas gue SD pelajaran bahasa Inggris gue kayak oh ini ya udah selesai. Anda kenapa malah ini Pak? Hah? Kenapa Anda Nggak tahu, pargoy? nggak tahu. Ada apa nih? Ada apa? Tadi habis minum 3 kopi, Ah, terus iya, kayak iya. gemeteran gitu, pengen teriak. Hype gitu ya. Hype banget. Ingin ku teriak. Oh, gua kira itu. Joker juga manusia. Ya. Bukan. Ya tadi kayaknya Anda pengen mempertanyakan sesuatu deh. Anda menggeliat-geliat sekali Pak. Dari tadi gemeteran, Oh, iya. beneran 3 Ya, ada kopi yang bikin. ditahan Iya, dia. ada yang pengen ditahan gitu. Mau ke kamar mandi dulu gak? Aduh, maaf nih. Aduh, sorry, pengen teriak atau apa sih? Woi atau atau Kenshin atau apalah. Nggak tahu. Oke. Tadi lu pengen nanya apa sih? Lu pengen nanya apaan? Apa? Enggak, tadi lu nanya sesuatu. Sesuatu apa? Enggak. Ya udahlah, yang lain deh. Gue capek ngomong nih. Gue dari tadi tuh harus gitu. Biar hidup sedikit. Ngomong. Oh iya, Nggak usah ditahan dari tadi nih. Kayaknya gue yang nggak nahan nih. Enggak, tadi kan saya sudah bertanya begitu kan. Oh, oke, jawab ya. Anda belum menjawab. Oh, iya, saya belum jawab. Ya, Iya. sebentar. Anda juga tidak menjawab. Anda cuma pargoy-pargoy dari tadi. Tadi tuh gue teralihkan gitu. Oh, Nah, lu iya, nanya ke dia doang. Iya, Sepupu iya. lu. Apa lu? Lu Kita nanya nggak dianggap. kalian gimana? Iya. Nggak ada. Kita nggak dianggap gitu. Jeng, silakan. Kalau gue terpaparnya ya, itu dari lagu. Karena dari kecil itu kan bokap dengerinnya lagu-lagu bahasa Inggris kan. Wih, siapa tuh? Oh tadi metal gitu. itu Cocomelon tadi. Bukan. Bapak gua belum ada dong. Joni iya papa gitu. Masa di Joni papa bapaknya gimana? Bukan dong. Jadi dari Enggak, SD itu Joni, yes daddy. Yes, Daddy. Tapi Aduh. kalau Daddy itu sekarang tuh udah berubah ya. Iya. Iya, dulu nih ya. betul. Ya, Iya. Jangan ya. Aduh, Bapak gula. Gula bapak. eating sugar no papa kan. Dari lagu karena kebanyakan lagu-lagu yang tahun anak-anak 90-an itu kan bagi kayak boy band kayak Westlife gitu-gitu kan. Iya. Jadi dari Backstreet SD Boys gitu-gitu ya. iya, dari SD tuh dengerin lagu-lagu bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris justru dari sana. Kalau gua Oke. dari lagu gitu. Oke. Tadi fasihnya. Fasihnya, Pas kapan kira-kira? fasih. Kalau fasih terus-terusan gitu. Speaking, writing.
Kok gue? Apa mau IELTS? SD mulai belajar, SD Oh. ke seterusnya. Tapi SD udah easy atau belum? Tergantung ya. Oh. Udah bisa ngobrol sama bule nggak? Karena itu takarannya bisa gitu. Iya Itu sih. kalau misalnya ngobrol sama bule menurut gue itu modal nekat ya. Bener Ya. sih. Karena gini kalau misalnya Banget. ngobrol sama orang bule langsung gitu ya, kita udah nggak pikirin yang namanya grammar segala macam gitu. Bener, setuju. Ya Ah. SD SD lah ya. aman lah. Nah, mirip-mirip sama Flo. Kenapa? Gua memang terbiasa ngomong bahasa Inggris itu sejak SD. Oke. Gua akan menyebutkan satu hal yang memang jadi gimmick marketing ya, jadi gimmick mempromosikan produk ini, yaitu kabel TV berbayar bernama Indovision. Jadi saya sering banget nonton acara-acara kartun berbahasa Inggris. Kayak ini kalau sebut Barney. ini, hah? Barney. Enggak, saya langsung Itu sukanya kayak Cartoon Network, Cartoon gitu-gitu Network, kan. Disney Channel, Iya. Nickelodeon, Nickelodeon, gabungan. Hey Arnold, Avatar, saya nonton bahasa Inggris dulu. Nonton High Five gak? High five. Oh ya, nonton dong, nonton dong. Gue apa lagunya gue? Tuh kan? Nggak ada yang Gue apa lagunya? Gue nonton. Gua tarik semua traumanya kita kan. Nonton High Five gak? Wah. Hai. Setiap kali nyanyi langsung berdiri. Tapi gak, gue ngebayangin kesian gak sih abis selesai, terus kayak Capek. cut. Gue abis Mas dulu ya Mas Bro gitu. Terus pas oke action, gitu lagi. Kok gue hyper banget hari ini ya? Gak apa-apa. Lu yang hyper, gue yang ngerasa drain gitu loh. Ini ya sih. Kayak Energi. gue yang habis. Gitu. Udah diserap Gara-gara sama high lu. five, diserap sama gue. Kan gue udah mentor nih. Waduh. Aduh. Nah, tadi kan lu udah nanya. Yang Betul. lain nanya dong. Penasaran gak? Penasaran nggak? Apa tuh? Apa aja? Apaan Soal tuh? bahasa. Apaan? Soal bahasa. Tapi kalau gitu gue mau nanya Oke lagi. deh, lu yang nanya deh. Oke. Di mana? Pertanyaan macam. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana apa nih? Di mana? Di Rumah gua. bukan. Apa tuh? Di mana air mengalir? Sampai Sampai jauh. jauh. Gimiknya kita ambil. Gimiknya kita ambil. Hebat Anda. Gimiknya kita. Daripada bingung ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Aduh. Terima kasih. Masukin kantong. Aduh. Oke. Kiriman cepat. Gratis. Jangan. Ini gue nanya deh. Oke, Gua nanya oke, ya. oke. Gua nanya ya. Oke, Yeay. yeay. Iya, Boleh alhamdulillah. dong nanti naik tahta berarti ya. Oh. Iya, iya. Ngomong Nggak tahu sama apa-apa. Aduh. Boleh lah. Ya udahlah ya. Ya udah kayak. Ya, gue nanya nih ya. Oke. Kalau Boleh, misalnya boleh, lu silakan. berarti di rumah, kan tadi fasih bahasa Inggris kan. Berarti kalau misalnya di rumah, lu ngomong sama orang tua lu in English atau tetap bahasa Indonesia? Lu merasa orang tua lu merasa lu kurang ajar nggak kalau misalnya lu ngomong bahasa Inggris sama mereka? Bahasa Jawa enggak deh. Enggak apa? Lu ngomong bahasa Jawa? Enggak. Ngomong bahasa Jawa. Oh enggak. Oh. Enggak, oke. enggak. Ngomong sih bahasa Indonesia nih, gue jawab duluan ya. Iya. Ngomong sih bahasa Indonesia. Cuman kadang ya ada aja gitu tetep aja keselip-keselip ngikut juga dari orang tua, keselip-keselip juga ngomongin kayak marketing gitu, misalnya cash flow atau gimana kan emang orang bisnis kan mama tuh. Ya masuklah apa aja itu istilah-istilah bisnis bahasa Inggris gitu. Tapi ya biasanya emang bahasa-bahasa teknis atau bahasa teknikal ya emang bahasa Inggris. Iya. 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 Dan biasanya yang ngomong gitu bapak-bapak. Enggak tahu mungkin bapak gua kali ya. Apa cuma di sini yang bapak gue? Apa cuman Nggak, gue? Apa cuma gue? Apa cuma gue? bapak gue Ya, punya bapak gue. yang ngomong bahasa Inggris. Aduh, enggak. Kalau sekarang kan apa coba papi ai? Apa cuma babi Apa cuma papi ai? Aduh. Aduh. Nah ya tapi bener karena sehari-hari tuh bapak gue yang emang biasa nerima panggilan kan bapak gue. Ini gue kesannya kayak. Bapak lu terima panggilan? Ya, Bapak kamu sudah dipanggil. bukan panggilan terakhir. Bukan panggilan terakhir. Bukan panggilan Tenang. terakhir. Aduh. Cuman bapak gue emang ini gue agak flexing dikit ya. Maaf nih Pi. Pak. Aduh. Enggak. Maaf. Maaf, Dedi. Pak. Kan bapak gue kebetulan memang orang yang sering kerjanya tuh ke luar negeri dan specifically ke Amerika Serikat. Oke. Dan memang sering menerima panggilan yang ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dan itu yang bikin bapak gue juga kayak menggunakan bahasa sehari-hari yang bikin gue juga ikut. Jadi gue tuh sering bahasa Inggris sejujurnya bukan karena jaksel, bukan karena jaksel-jakselian itu, tapi karena memang bapak gue pikir normanya ngomong orang pinter tuh campur-campur bahasa Inggris. Itu sudah terdoktrin gitu ya?
Iya. Iya. Dan gua rasa itu mungkin bisa lanjut ke poin ini, gak apa-apa lah ya, kita lompat lagi ya. Ngomongin soal berbicara campur bahasa Inggris membuat kita merasa terlihat lebih pintar. Lu pada setuju nggak sama statement ini? Kalau Menurut Tatang Sutarma Book of Menurut Book of Tatang Book of Sutarma. Tatang Sutarma Chapter 1 Volume waduh. Tatang Sutarma set. Barang siapa yang ketinggalan? Barang siapa? Barang gue. Oke. Nah, ya, ada yang setuju nggak nih? Atau mungkin pengen jadi devil's advocate dan nggak setuju soal berbicara Emang bahasa. Devil Advocate sih nggak setuju ya? Kan gue nanyanya setuju atau enggak? Oh iya. Kalau iya. gue Dari bilang statement tadi. iya, kalau gue bilang nggak setuju atau setuju. Biasanya kan Devil Advocate tuh yang sendirian Oh gitu. iya sih benar. Ya udah oke, kalian semua setuju atau enggak? Simpel gitu. Sekarang 1 2 3. Enggak. Tidak. Ya Ya udah kalau gitu gue setuju deh. Ada perbedaan. Ya berbeda. Nah. Gak apa. Kasih pendapat yang setuju dulu nggak? Mau ngomongin nggak nih soal Setuju dulu. Oh, Sedikit. Yang Udah, tidak. ya udah. Minoritas terakhir dong. Iya. Kita kasih silent majority. Sorry, minoritas silakan berbicara. Mayoritas dulu aja nggak apa-apa. Ya Saya kan udah. biasanya emang kalau minoritas kan biasanya terakhir gitu kan. Iya kan. Iya. Biasanya malah nggak dapet tempat biasanya saya kalau minoritas kan. Hilang. Maaf. Oke. Kenapa enggak? Soalnya apa nyampur-nyampur bahasa Inggris itu bukan dalam rangka pamer gitu loh, enggak ngerasa ya udah kayak natural aja keluar gitu. Dan kan banyak tadi pengaruhnya itu kan pengaruh lingkungan, pengaruh apa sosial media kayak atau tontonan atau lagu yang kita itu, jadi kayak bukan yang apa sengaja gitu kayak on purpose kita ngomong ini gitu. Oke. Mungkin Gitu, gue balik nih menurut gue. pertanyaannya kalau pinter. Gua nggak apa-apa lah ya ini gua agak ini. Gua banyak banget bawa tapi gue pengen nanya, lu ngerasa superior gak sih bisa bahasa Inggris? Waduh. Gak ada yang mau jadi devil's advocate nih. Saya setuju, saya merasa superior. Saya setuju. Oh ngomong dong, Anda gini doang, kayak pengen nanya gitu kan, Pak Guru. Nggak gitu. Tadi yang itu dulu. Oh iya, lu devil's advocate dulu deh jelasin. Oh kenapa saya merasa superior? Enggak, Bukan. yang Oh. pinter-pinter. Yang Kenapa pintar sih dulu, lu pintar dulu. Karena pertama lu bilingual. Gitu loh. Bilingual. Bilingual gitu kan. Karena di Indonesia tuh walaupun bahasa Inggris adalah merupakan salah satu pelajaran yang wajib, masih banyak orang yang nggak ngerti bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Nggak Inggris. bisa bahasa Inggris gitu loh. Dan ini salah satu yang gue lihat dan gue agak sedih juga gitu. Karena waktu di tempat kuliah kan ada yang namanya PPKU. PPKU itu kan kayak ya lu belajar hal-hal yang basic. Biologi, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh TPB. Iya, gue TPB Oh, nanya. ya. Sini PPKU gitu. Nah, salah satunya itu ada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di situ lu bisa ngambil tes. Dimana kalau misalnya lu nyelesain tes itu dengan nilai berapa 80 ke atas gitu lah pokoknya, lu bakalan dapet A. Lu nggak perlu belajar lagi. Temen gua udah 2 kali ikut tes, gagal dua-duanya. Padahal gua udah ngomong gitu loh. Kayak kalau misalnya lu butuh bantuan, bilang aja ke gua yang kerjain. Cuma dia nggak mau. Berhati mulia sekali. Dia dan itu daftarnya pun juga bayar lagi kan. Daftar itu bayar lagi. Dia udah ngerjain 2 kali, dua-duanya gagal, ya udah. Gitu. Jadi gue merasa ya kalau misalnya lu udah bilingual dan misalnya emang benar-benar bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar ya, bukan cuma ngikut-ngikut orang doang gitu loh. Kayak cuma actually Because karena always selalu. dia bikin karena lu selalu Tidak gitu. pernah never. Ya, Mengapa why tidak pernah never? Kenapa itu? Why? pokoknya yang penting ya lu bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar dan emang konteksnya cocok gitu, dan itu menurut gua lu pinter gitu. Lebih pinter dibandingkan orang yang ya kurang bagus lah bahasa Inggrisnya. Kalau menurut gua gitu. Silakan Anda yang tidak setuju, kenapa orang pinter? Iya. Apa Anda jadi setuju karena Iya. Terhasut ya. Mudah terinfluence. masuk? Ayo. Gue tipe yang setia. Oh ya. Waduh. Oke, loyal ya, loyal. Ayo. Aku juga nggak suka nyicip-nyicip yang lain. Oke. Gimana? Oh, Saya jangan-jangan apa nih? Jangan apa? Waduh. Jangan. Jangan, maksudnya jangan. dicoba. Jangan dicoba. Jangan.
Dilanjutin. Kamu harus seksi. Karena menurut gue Ya. kita harus pintar-pintar menempatkan diri kita. Kapan kita bisa santai, terus campur-campur omongan, atau malah dalam satu tempat formal kita campur, akhirnya kita malah jadi terlihat bodoh. Oke. Iya. Gitu. Karena kan kita juga harus memposisikan diri kita gitu ya. Jangan sampai malah orang yang sama kalau misalnya kita ngomong sama seseorang Oke, gitu ya. ya. Kalau misalnya orang itu nggak ngerti apa yang kita omongin, justru menurut gua itu kayak blunder gitu loh. Justru kitanya yang bodoh menurut gua. Karena kita nggak bisa menyampaikan apa maksud kita gitu ke dia dengan sosokan pakai campur-campur bahasa Inggris apa segala macam gitu. Iya. Ini gue ada kasus real life gue kemarin. Oke. Itu waktu itu emang gue lagi ada tugas kampus gimana ya? Gue mau ada lomba di Kalimantan. Oke. Gitu. Lu ke Kalimantan nih? Iya, gue Kalimantan nih sama teman-teman gue, sama satu tim kan. Terus kan di sana ya orang ngomong-ngomong kayak tukaran budaya gitu gimana gitu kan. Nah, gue kan orang Jakarta juga. Jadi kayak sebenarnya walaupun bapak gue Jawa, ma gue bisa ngomong Sunda, gue tetap gak bisa ngomong, tapi gue ngerti. Raiso. Ya, Orang Raiso. ngertos. Orang ngertos. Iya gitu. Terus ya udah kita ngomong lah gimana tuker ngomong sama orang situ sama ada juga dari daerah lain situ. Terus kadang gue ngomong ya gitu kecampur lah bahasa Inggris apa ini, tapi gue di satu sisi juga ini apa ya artinya ya bahasa Indonesianya ya gitu loh, kayak mikir mau ngomong ini apa ya bahasa Indonesianya ya gitu, kayak ujung-ujung ngomong itu malah jadi orang ini nggak ngerti gimana ya gitu, malah jadi takut sendiri gitu loh, bukannya malah yang tadi malah jadi pinter gitu malah kelihatan jadi bodoh gitu. Bener itu sebetulnya sih, itu buat kasus seri life gue nya gitu. Nah, Gimana? kesimpulannya. Kok kesimpulannya? Ya udah kesimpulannya Enggak, nih. maksudnya kalau menurut gua itu bukannya kepintaran ya. Oke. Itu bukan. Jadi kalau misalnya lu ngerti bahasa Inggris bahasa Indonesia itu pinter. Tapi kalau untuk yang hal-hal kayak gini itu tidak bijak. Jadi ngomong mencampur Ya, bahasa Inggris itu. karena intelligence dan wisdom kalau misalnya di D&D character sheet beda ya. Ya? Beda. Hah? Beda Ayo karena jelaskan. intelligence tuh misalnya untuk hal-hal yang lu baca Oke. dan sebagainya gitu. Emang bukannya kebijakan muncul dari ilmu juga? Enggak, biasanya tuh kebijakan itu datang dari pemerintah. Masuk banget. Gue udah serius banget nih sama aku ya gitu kan. Keluar hilang semua. Itu namanya polisi. Oh iya. Polisi. Kan tadi dia ngomong kebijakan. Iya. Maksudnya Bener sih. bijak. Bijaksana. Bijaksana. Nggak bijak sini. Enggak bijak sini. Bijak tuh yang main catur kan? Bidak. Bidak Tadi Brandon minum tuh. Badak. itu badak. Badak itu yang zaman dulu di Afrika tuh. Badak. Badak. Apa? Ya udah. Enggak badak tuh ini suku di Indonesia. Jauh, Mak. Jauh. Itu apa sih? Jauh, Baduy. Bukan. Batak. Oh Batak. Jauhnya ke Baduy. Gue juga mikirnya Gimana sih? Suku di Indonesia lu ngomongnya luas, No Mas. offense ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf aduh, nih. ini berbahaya sekali episode ini ya. Berbahaya. Kembali lagi kepada bijaksana. Hmm. Menurut gue itu melalui pengalaman. Oke. Gitu. Semakin banyak lu pengalaman, karena kan biasanya tuh orang tua itu mungkin mereka suka lupa dan sebagainya. Mungkin intelligence mereka berkurang, cuma kebijaksanaan mereka tuh meninggi. Makin dewasa. Makin dewasa gitu loh. Bener. Jadi kalau misalnya kalian mau pacaran sama orang yang tua ya. Oh enggak gitu, enggak gitu. Oh, jadi gini. Maksudnya kan lebih dewasa, lebih dewasa. Ya, Punya banyak pengalaman. Tapi umur tidak menentukan kedewasaan. Oh, betul. Betul. Bener kan? Betul. Bener Saya kan? setuju. aduh, keren. Karena yang lebih muda tuh lebih Lebih apa tuh? nggak jadi. Kita ngobrolnya jadi agak beda nih. Yang tadi ngomongin bahasa balik Inggris. balik ke laptop. Kembali ke Aduh. meja. Ya, kembali ke meja. Ya udah kita sekalian aja lah ya, kita balikin semua ini ke kesimpulan. Ya udah, gak ada kesimpulan dari ini karena kita udah ngobrol panjang lebar. Mending kita langsung counting aja. Betul. Karena ini udah bebas ya dari bahasa Inggris ya. Oke, sekarang kita minta orang di balik layar untuk muncul di dalam layar. Hitung dulu.
Brandon. Kita nggak ya muka gue sini, halo? Kelihatan. Ini yang gitu siapa? Ini ya, halo ya. Yang gitu siapa? Oh. Selamat pagi semuanya. Saya di sini sebagai self-proclaim co-founder dari Awkward. Awekanet. Bukan, itu urusan Anda. Itu yang disensor di awal Jadi tadi. saya ingin mengemukakan Us. Damrol. berapa jumlah Enggak. Udah belum Pernah dulu? itu ya? jumlah bahasa tidak Indonesia ya. Karena Ya, nih ya, ngomongnya bahasa yang campur. Campur. Jadi bahasa di luar bahasa Indonesia. Iya. Flo 11. Amazing. Keren. Yang itu siapa? Banyak di yang hitung kayaknya ada masalah sama gue. Oke, lanjut. Udah banyak tuh kata dia banyak ya. Kita lihat selanjutnya ya. Kai 9. Wow, single digit. Dwi agak lost track sih, tapi kira-kira ada di sekitar 20-an. Tapi nggak sampai 25. Oke, Ojan, tebak. tidak sampai 25. Persis 25. Oke. Keren. Ya, selamat kalian yang selamat. Tadi yang menang artinya siapa yang main sedikit? Lu ya. Wih. Anda paling banyak. Oke, karena kita bilang ada kotak amal pemberi keselamatan, ada get out of jail free card. Ya. Gua udah ngelakuin. Ada yang mau nebak apa yang gua lakukan? Ya, jangan disebut Itu gua- dulu. Gue baru pengen Gue ngomong udah tahu di itu juga situ. sih. Oh ya udah, artinya gua nggak selamat. Karena itu obvious banget gitu. Karena dia tuh Tiba-tiba. kita lagi ngomongin dia goyang-goyang, terus tiba-tiba teriak. Ngapain teriak? Itu obvious banget. Men. Emang. Sorry. Ngapain tiba-tiba teriak? Sorry. Gua- Itu Ini sebenarnya dia punya advantage karena dia kafeinnya lagi tinggi. Oh. Iya. Cuman dia enggak banyak gerak aja. Dari tadi tuh. Iya, dia tiba-tiba Dia tiba-tiba gerak. Karena statementnya bilang henshin dan berubah. Jadi saya mikir oke, saatnya berubah. Sebenarnya yang promnya itu henshin dan berubah. Nah, iya. Jadi ketika lu henshin terus berubah. harusnya lu nanam planting di awal. Iya, Jadi gue bilang, sampai he, ini. berubah gitu. Ya Padahal udah. gue juga nge-planting. Oke. Gue pengen ini deh, udah deh. Kalian sekarang reveal secret mission kalian dan kalian berhasil atau enggak? Mungkin dari Flo. Lu berhasil atau enggak secret mission lu? Berhasil? Enggak. Wih. Ada yang bisa nebak? Berhasil. Gua nggak bisa nebak. Gua jujur nggak bisa nebak. Nggak bisa juga, jujur. Ngapain ya? Soalnya nggak ada yang ya natural aja orang-orang. Iya. Gak ada yang kedebak ya? Enggak Gua nggak bisa Nggak ada nebak. kedebak. Anda ngapain? Auto flow. Wing 3 kali ke kamera. Ya nggak kelihatan. Aduh. Dari tadi gue melakukan hal itu. Buset, ya itu agak sulit yang itu tuh. Kalau ngeliat dari tadi dia ngeliat ke kamera terus nge-wing. Buset, gak merhatiin, Nggak gak merhatiin. Gua dari tadi tuh berusaha menjaga percakapan biar lu pada ngomong bahasa Inggris selain gua. Dwi, apakah Anda berhasil melaksanakan secret mission lu? Berhasil. Berhasil nggak? Berhasil. Tebak apa? Di mana air mengalir sampai jauh? Obvious banget anjing. Di mana air Apa sekarang? Di mana? Di mana? Gua nggak. Out of the Enggak, box tapi ya. ada nebak nggak selain Ojen? Kalau Ojen pasti tahu. Lu pada? Tiba-tiba di mana? Pertanyaan yang Oh, ini iya, menurut gitu gua. ya. Apa yang out of the box? Out of the box sih. Out of the box. Bener out of the box. Oke. Sekarang lu walaupun lu menang, tapi lu menyelesaikan secret mission lu nggak? Itu dilakuin lagi. Kita ada yang melihat. Oh, gua kira tuh senyum doang karena pas tadi tuh gua sempet berkali ngeliat dia tuh kayak gua nggak liat tangannya. Oke, artinya karena sesuai peraturan saya akan menerima hukuman, saya akan memposting apapun yang Anda pengen buat saya. Tapi jangan searah jangan ya gitu lah ya. Apa? Iya. Yang kira-kira perlu gua posting. Terserah di Instagram, Twitter atau TikTok. Aduh, gue nyesel Satu aja sebut ya? TikTok. Gue nyesel Satu sebut aja. TikTok. Satu Tapi nggak aja. apa-apa. Satu orang aja. Jadi jangan 3 tapi Yang menang. Oh, yang menang ngasih. Yang menang yang ngasih. Boleh. Ini tahu nggak yang story orang terus lu random Hah? pilih. Nah itu sesuai Oh, sama Pak. apa yang gitu. Apa yang dipilih. Iya. Aduh, ya udah artinya nanti kita lakuin off screen tapi ada videonya nanti ya. Oke. Oke, udah gua akan lakuin setelah itu. Jadi ya, ini tuh menyelesaikan sesi mendoan perdana kita hari ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir.
Ya, saya akan melaksanakan hukuman sesuai permintaannya. Kai. Silakan scroll. Scroll, stop. Oh no, siapa nih? Siapa itu? Dari Citra di. Lu ngomong doang. Aduh, bahaya anjing. Bahaya anjing. Oke. Aduh, Oke. ngepep anjing gambarnya. Buset. SS dulu. Tuh, webnya ada tuh. Aduh, jangan pakai vape dong, jangan pakai vape ini bikin. Dan ini harus diposting Ini ya. apa aja? Pakai mau vape mau apa? Oh, gue tahu alat apa ya? Apa ya? Hah? Apa ya? Jangan. Pulpen. Pulpen. Tapi habis itu lu harus posting ya. Udah, gini deh, udah. Gimana fotonya? Matanya. Sebelahan ya. Iya, bener anjing. Kacamata bulat lagi. Aduh, ini pas banget lagi. Ayo sebelahan. Hah? Sebelahan. Ada oke-nya ya, nanti di pos ada oke. Ayo pegang. Harus mirip sebelahan coba. Miring. Hah? Tangannya miring. Mukanya miring dikit, kaki. Mukanya ke sini. Anda madep sana. Hah? Nah, Badannya. Kalau gua ngeliat posisi kayak gini. Ya. ya. Nah, 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 nengok sini terus agak miring di sini. Nah. Enggak miring. Nah, ya gitu. Ini foto ini ya. mantap. Fotonya pakai HP gua bukannya biar gua upload ke Insta story gua. Gampang ntar kita kirim. Ya. Gampang iPhone kan. Mantap. Iya, nah. mirip ya. Sesuai. Oke. Dan juga kita berterima kasih kepada tempatnya gitu loh guys. Ini tempatnya keren banget kan. Wih, asri sekali gitu kan. Nih asrinya suka ini ngelawak nih. Asri welas. Ini asri welas nih. Enggak. Jadi tempat tuh enak banget karena di sini tuh makanannya mantep banget. Kita ada di mana? Di Rumah Rasa Cita Rasa Jawa Timur. Ada di Ben Hill, Bendungan Hill. Ben Hill tadi ya? Ada di Bendungan Hill. Jadi kalian kesini aja. Di sini tempatnya tuh ada banyak banget. Tapi yang paling enak adalah kangkungnya. Tadi gue cobain bakwan. Oh, lu nyobain bakwan Malang. Bakwan Malang enak. Bakwan mau. Oke, sekarang kita nyebutin makanannya tapi lu harus nyebut dengan aksen bahasa Inggris ya. Oke, coba lu review dikit deh. Bawang Malangnya enak. Gua suka banget ininya sih, cui-mie-nya tuh yang delicious banget. Delicious. Cui-mie. Streamingnya tuh di sini. Oke, lu tadi apa? Tadi sih gue masalnya kopi ya. Kopi ya. Kopi Kopi ya. Tumpah semua Doang, jadi pesennya baru kopi doang sih. Jadi langsung aja cek di Instagram mereka di rumahrasa.benhill atau langsung cek aja Rumah Rasa Cita Rasa Khas Jawa Timur di Google Maps. Dan itu aja sesi mendoan dari Awak Workshop hari ini. Iya, saya Dwi. Saya Ojan. Saya Flo. Saya Kaira. Thank you for your attention. And goodbye. Bye bye.